Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Randy Adha di Speak Job Project, channel edukasi profesi dan kewirausahaan. Bentar. Hah? Ini siapa nih? Ini siapa ya? Kok berani-beraninya masuk channel kita? Nah teman-teman, jadi kali ini saya ketemu dengan teman saya waktu SMA. Jadi kita dekat, dan kebetulan teman saya ini mungkin udah pada kenal ya di channelnya Sekilas IT. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Nah, sekarang profesinya jadi YouTuber. Nah, saya akan banyak menggali tentang profesi jadi YouTuber. Kenalin nih ke teman-teman dari nama dan sekarang ini kegiatannya apa nih, Ren? Oke, jadi teman-teman mungkin ya teman-teman dari Speak Job Project ya belum tahu gitu. Saya tuh siapa gitu? Kenapa kok nampil di sini gitu? Ya perkenalannya, nama saya Randy Adha. Kebetulan saya adalah seorang konten kreator di YouTube. Ya masih pemula juga sih, tapi konten saya tuh semua tentang teknologi, kebanyakan dari komputer, laptop, smartphone, atau rakit-rakit PC gitu, rakit-rakit komputer gaming. Kalau misalnya kalian memang pengen ngerakit PC gitu, mampir-mampir aja di Sekilas IT, banyak gitu. Sekarang gini nih, kenapa, atau latar belakangnya dulu deh, kenapa sekarang ini Randy memilih untuk jadi konten kreator IT nih khususnya? Kenapa nih, Ren? Kalau alasannya ditanya kenapa memilih Sekilas IT atau informasi teknologi, ini tuh memang basicnya atau pekerjaan dulunya, kegiatan saya memang berkaitan dengan komputer gitu. Jadi informasi teknologi yang memang terus saya gali, dan akhirnya saya mencoba gimana sih, apa sih yang menarik di informasi teknologi yang bisa saya dapatkan. Saya buka usaha warnet. Nah, di usaha warnet itu waktu itu memang belum terlalu jago juga, belum terlalu paham tentang komputer. Cuman dengan pengalaman lagi, karena di warnet itu kan orang yang pegang komputer banyak user, banyak konsumen yang asal pegang gitu, asal download, asal ngeklik, akhirnya mencet gak jelas gitu ya. Mencet gak jelas, akhirnya si komputer tuh sering rusak. Dan akhirnya saya datang ke tempat servis, terus balik lagi ke warnet, terus rusak lagi, dan itu butuh biaya untuk perbaikinya mahal. Sedangkan penghasilan warnet itu kan paling ya cuman berapa lah gitu. Tapi untuk servis si komputer, install ulang waktu itu atau ganti hardware itu mahal. Akhirnya gimana sih solusinya supaya si biaya untuk memperbaiki komputer yang rusak di warnet itu bisa diminimalisir atau bisa dikurangi gitu. Akhirnya disitulah saya ya udah deh, saya perbaiki sendiri gimana caranya supaya komputer warnet saya tuh bisa diperbaiki tanpa harus ke tukang servis. Awalnya dari situ dulu awalnya. Pengalaman pribadi membuka usaha warnet, ada apa trouble dikit ya, yang mungkin masa sih harus ke tukang servis tiap minggu atau tiap rusak. Dan itu kosnya lumayan ya, Ren. Nah, kenapa ada ide untuk bikin konten? Pertama gini, waktu itu saya memang jadi konten kreator tuh memang kalau dibilang sengaja ya memang sengaja. Kalau dibilang tidak sengaja juga memang iya betul, kebetulannya memang tidak sengaja. Waktu itu karena warnet saya memang udah semakin sepi, akhirnya saya bingung harus gimana nih untuk bisa terus mengupdate ilmu informasi tentang komputer saya gitu, terus berlanjut meskipun warnet saya nantinya tutup gitu. Akhirnya saya menuangkan ilmu saya lewat video. Nah, setelah itu supaya ilmu saya tuh nggak lupa gitu. Jadi saya simpan aja di video. Kalau misalkan saya lupa, saya nonton lagi aja video saya sendiri gitu. Jadi di YouTube. Di YouTube. Udah masuk YouTube. Udah masuk YouTube. Saya upload. Awalnya di situ. Ya udah simpan aja di YouTube. Jadi kalau misalkan saya lupa gitu, tinggal nonton video sendiri. Jadi ingat lagi. Gitu. Tapi ternyata waktu itu viewsnya memang agak lumayan gitu. Ada yang nonton juga. Ada yang nonton juga. Itu tanpa sengaja awalnya. Tanpa disadari ada yang nonton nih. Ada yang nonton kok, banyak banget komentar-komentarnya, "Bang, bikin lagi dong video yang kayak gini." Kan waktu itu, "Bang,
ternyata responnya tuh lumayan cukup positif ya, positif ya. Akhirnya di situ ternyata rame gitu kan. Akhirnya ya udah deh, saya buat lagi video selanjutnya dan akhirnya waktu itu pernah ada yang viewsnya agak tinggi. Nah, dari situlah subscriber saya mulai naik, ada peningkatan. Randy udah berapa lama nih jadi content creator? Khususnya ya sekelas IT ini, channel sekelas IT. Kalau sekelas IT awalnya sih 2017 ya. 2017. Oke. Oh, itu 2017 awal. 2017 awal banget gitu. Januari, 2016 akhir ya? Desember tuh buat channelnya. Buat channel, oke. Itu tadi yang iseng-iseng itu upload bikin rakit PC 1 juta gitu. Jadi kalau misal rencana waktu itu saya upload rakit PC 1 juta video awal itu. Jadi kalau misalkan ada yang minta waktu itu sering banget teman-teman, Ren tolong rakitin dong yang 2 jutaan. 2 jutaan. Akhirnya daripada saya bingung gitu kan ngetik di WA gitu. Akhirnya ya udah copy paste aja gitu si videonya. Ya udah tonton ini nih yang 1 jutaan mah gitu. Tak enakeun gitu. Tak enakeun jadi enakeun pokok namanya. Enak ketika kopas aja. Kopas gitu. Dulu ya pada saat Randy YouTuber, penghasilan pertama dari YouTube nih, ini mah resnya aja nih biar teman-teman waktu 2018 mungkin gaji pertama nih dari YouTube ya. Itu di range berapa nih Ren? Pertama banget gaji dari YouTube tuh. Pertama gaji tuh waktu itu 2017 awal. Saya pertama gajian tuh di bulan Agustus. Jadi rentangnya 8 bulan ya. Jadi Randy juga 8 bulan di penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan. Selama 8 bulan itu nggak ada AdSense. Nggak ada AdSense. Itu udah berapa video? Itu berapa ya? 30-an lah. Jadi waktu 8 bulan atau 9 bulan 30 video itu baru dapat AdSense. Itu baru dapat AdSense. Itu pun cuman $100. $100 300 lebih sedikit lah. Oh iya, kursnya 14 ya. 14.000 ya. 14.000 1 juta. 1,5 juta lah itu rentangnya 8 bulan. 8 bulan 1 juta penuh pengorbanan, cuman dibayar di bulan Agustus 1,5 juta. 1,5 juta. Itu udah terkenal, udah diundang oleh banyak brand nih. Waktu itu pernah ke Hong Kong dia, terus pernah ke Uni Soviet, terus pernah ke Kutub Selatan juga pernah ya. Belum. Diundang sama beruang dulu. Enggak. Jadi waktu itu pernah diundang ya ke luar negeri ya sama brand-brand karena ke Taiwan. Terus Randy diundang ya sebagai reviewer ya, atau yang diundang ya sebagai dari media. Untuk memilih channel itu kan kadang-kadang gini, ada yang channel yang bisa dapat endorse atau ya sponsor ya dari suatu perusahaan besar dan lain-lain. Nah, pengalaman Randy waktu itu, apakah Randy mengajukan proposal ke misalkan si perusahaannya atau si sponsor itu datang sendiri dengan mengontak channel Randy, atau gimana sih pengalamannya waktu itu? Kalau awal datang endorse tuh memang datang sendiri. Ketika waktu itu saya punya video yang memang viewsnya agak tinggi, mungkin si brand tersebut tertarik gitu. Lihat ya video Randy ya. Akhirnya dia ngontak karena email saya disimpan di deskripsi video ada. Akhirnya dia ngontak, pengen kerjasama. Pengen kerjasama dengan Randy. Gimana cara kerjasamanya? Akhirnya di situ mulailah terkoneksi dengan brand tersebut gitu. Jadi awalnya karena dari video kita yang tinggi, terus ada yang melihatnya dari satu brand, itu langsung nge-tag kita ya langsung. Oke. Nah dari situlah kita harus buat channel tuh yang punya tema serius, gitu, temanya satu gitu. Jadi brand tuh memang tertuju ke kita gitu. Spesifik gitu. Kan kalau misalnya saya tentang teknologi nggak mungkin gitu, minuman gitu atau masakan gitu kan pengen di-review kan nggak nyambung juga gitu. Kalau misalkan kita udah tahu nih channel kita tuh tujuannya bakalan seperti apa gitu, terus target pasarnya tuh siapa aja gitu. Nah itu di situ kita harus udah bisa mulai sedikit lebih profesional lah. Profesional mulai dari kata-kata yang diucapkan gitu. Terus kita harus buat dulu skrip supaya nggak ngaco gitu, nanti informasi yang disampaikan ke penonton tuh nggak acak-acakan. Itu kan udah, meskipun nggak profesional banget tapi sedikit menuju ke sana gitu. Jadi meskipun kita subscribernya masih ratusan, apalagi misalnya masih puluhan, tapi itu harus tetap dilakuin dari awal ya? Harus dilakuin dari awal. Terus harus konsisten juga gitu.
Kalau misalkan saya tentang komputer, tentang teknologi, ya terus aja gitu teknologi komputer terus gitu. Jangan dicampur ada mukbangnya. Gitu itu channel saya. Nah Ren, bukti Randy udah diakui YouTube ataupun misalnya udah bener-bener ada AdSense, ada endorse, karena udah 100.000 subscriber ya, berarti udah harus atau misalkan harus ada silver play button ya yang diterima oleh channel tersebut. Nah untuk Randy, ada nggak sih, mana sih silver play button ini? Saya pengen lihat gitu. Jadi ini buktinya, dia teman saya ini udah punya silver play button. Ini Randy benar-benar dari perjuangan ya Randy? Dari perjuangan. Ini teman-teman pengen, mungkin ada sedikit pengen tahu, ini untuk mencapai silver play button ini ya, 100.000 subscriber, ini Randy memerlukan waktu berapa lama nih Ren? Kalau butuh waktu berapa lama ya? Sekitar 2 tahun sih. Jadi ini berarti benar-benar dari hasil kerja keras benar-benar ya Ren? Iya betul. Silver play button 2 tahun untuk mencapai 100.000. Dan suka dukanya udah banyak banget. Udah banyak banget lah. Udah, wah kayaknya berarti udah hampir berapa video sih Ren di channel Randy? Sekarang kurang lebih berapa ya? 560-an kalau nggak salah. 560 video teman-teman. Randy, ada pesan-pesan yang lebih untuk teman-teman semangat untuk bikin atau jadi YouTuber apa nih Ren? Pesan-pesan yang singkat, padat, jelas dan terpercaya. Menggiurkan. Apa nih Ren? Jadi untuk teman-teman yang mau memulai ngebuat channel YouTube gitu kan, yang pertama kalian tentukan dulu nama channel kalian, karena nama channel kalian tuh bakalan nempel sampai seterusnya kalian sebagai content creator gitu. Benar. Sampai 1 juta subscriber, 100 juta, nama channel itu bakalan tetap itu yang diingat sama fans atau sama subscriber. Jadi pemilihan nama itu benar-benar harus matang juga. Harus ya? matang dari itu awal. Pertama. Terus kedua. Terus yang keduanya kalian tentukan jenis atau apa sih? Tema isi dari channel kalian tuh apa gitu. Mengenai apa ya? Mengenai apa? Kalau bisa sih namanya hampir mirip-mirip dengan nama channelnya, gitu, temanya ya. Gitu. Ya kayak misalkan bukan contoh ya, contoh sekilas IT ya, informasi teknologi ya, ngebahasnya tentang teknologi. Salah satunya ya komputer gitu. Terus Ren, tadi udah satu nama, tema, ketiga ada lagi. Yang ketiga, kalian jangan dulu terfokus ke penghasilan, apalagi AdSense. Karena sekarang YouTube sekarang harus yang pertama 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. Nah itu pasti pikiran kalian pengen ngejar 1.000 sama 4.000 jam tayang untuk mendapatkan AdSense dan mendapatkan penghasilan. Betul. Nah itu tidak semudah yang dibayangkan ketika dapat 1.000 langsung gajian, enggak. Jadi pikiran kalian jangan dulu terpaku ke penghasilan. Jadi fokuslah ke konten, video apa yang kalian mau buat dan mau di-upload ke YouTube dan punya pesan apa di dalam isi videonya tuh. Jadi fokuslah ke konten dulu gitu. Yang penting kalian upload dulu sebanyak mungkin, konten dulu dipikirin. Nanti kalau misalkan udah banyak, si penghasilan atau endorse bakalan datang sendiri. Dan mungkin nanti subscriber atau jam tayang pun nanti ngikutin ya kalau kontennya mungkin bagus juga ya. Ren, terima kasih ya. Oke. Untuk teman-teman semua nih udah memberikan informasi dan ilmu-ilmunya ke teman semua, dan jangan lupa subscribe channel saya dulu dan mampir ke channelnya Sekilas IT, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di channel-channel berikutnya yang lebih seru, lebih inspiratif dan lebih inovatif lagi. Dan salam teknologi dan salam pejuang rupiah. Oke Ren. Yes.